Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wan Adenasa, SPMEP. Saya adalah dosen di program studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu dan akan saya tampilkan pada video ini adalah mata kuliah riset operasional dengan kode AGB 3743033. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah riset operasional merupakan mata kuliah yang memberikan pengalaman praktis dalam penerapan metode dan teknik riset operasional dalam konteks agribisnis. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari penerapan linear programming, metode transportasi, dan forecasting untuk pengambilan keputusan dalam manajemen agribisnis, serta mengaplikasikan teori tersebut di dalam kasus-kasus nyata di bidang pertanian dan agribisnis. Pelaksanaan perkuliahan secara tatap muka 16 pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan pembelajaran baik sinkronus maupun asinkronus, dan di pertemuan dan 2 pertemuan asesmen berupa ujian tengah semester di pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Mata kuliah ini membahas penyusunan formulasi linear programming, penyelesaian linear programming dengan metode grafik, aplikasi metode simplex, penerapan metode transportasi, optimasi distribusi dengan MODI, peramalan dengan time series. CPL Prodi yang dimasukkan dalam RPS untuk mata kuliah ini yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi serta UPPS, yakni pada CPL 14 menguasai landasan ilmu-ilmu bidang agribisnis, CPL 16 menguasai pengetahuan sistem operasi berbasis teknologi dalam bidang pertanian, dan CPL 28 yaitu mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Capaian pembelajaran mata kuliah antara lain CPMK 1 mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam analisis riset operasional, kemudian CPMK 2 mempunyai penerapan konsep linear programming dalam penyelesaian kasus agribisnis, dan CPMK 3 mampu mengaplikasikan metode transportasi dalam optimasi distribusi produk pertanian. Saya mengacu pada pustaka utama dan pendukung untuk memperkuat pemahaman konsep mahasiswa. Di antaranya buku Operation Research and Introduction kayak H.A. Toha, kemudian manajemen produksi dan operasi karya Zulian Yamit, dan menggunakan artikel yang saya tulis sendiri yang berjudul Analisis Tingkat Kebutuhan dan Kemampuan Penyediaan Konsumsi Kedelai di Kabupaten Garut yang diterbitkan pada Jurnal Mahatani di Universitas Garut. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Dalam proses delivery, saya memberikan materi dan RPS yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui Edlink, yaitu aplikasi e-learning yang disediakan oleh universitas untuk mempermudah proses pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa. Selain itu, proses ini pula dilakukan secara sinkronus, yaitu tatap muka atau tatap maya, untuk mendukung pemahaman dan kegiatan pembelajaran secara langsung, bersama-sama melatih teknik menyelesaikan dalam materi, dan juga secara asinkronus melalui tugas-tugas yang terstruktur. Seperti yang sudah disebutkan, aplikasi e-learning yang disediakan oleh universitas ini sangat membantu proses pembelajaran. Selain absensi, kehadiran, dan materi bacaan yang sudah dimasukkan dan dapat diakses oleh mahasiswa, mendukung pula media pembelajaran lain dari pemberian materi berupa video yang dapat ditinjau apakah mahasiswa sudah menonton, seberapa lama menonton, kemudian seberapa jauh dapat memahami, kemudian
terdapat fitur kuis hingga asesmen untuk UTS dan UAS. Untuk interaksi atau interaction dalam pembelajaran, aspek kedua, ini dalam proses pembelajaran ini saya menerapkan pendekatan student centered learning agar mahasiswa berperan aktif. Khusus pada pertemuan ketujuh yang akan saya tampilkan, metode pembelajaran yang digunakan adalah diskusi kasus atau case study discussion terkait identifikasi masalah transportasi. Mahasiswa diberikan studi kasus nyata di bidang distribusi produk pertanian, kemudian mereka mendiskusikan identifikasi masalah yang tepat secara kolaboratif. Aspek ketiga adalah assessment atau sistem penilaian. Penilaian dilakukan secara objektif dan transparan yang telah disepakati bersama mahasiswa pada kontak perkuliahan di awal semester. Berdasarkan rencana pembelajaran atau RPS, indikator penilaian difokuskan pada pemahaman konsep, ketepatan analisis, hingga penyusunan laporan tertulis dan kemudian dipresentasikan. Secara keseluruhan, bobot penilaian mata kuliah ini terbagi menjadi 5 komponen evaluasi. Pertama yaitu tugas individu berupa kuis berbobot 25%, kemudian ujian tengah semester kurang lebih 10%, ujian akhir semester juga berbobot 10%, dan kehadiran ini berbobot 15%, tugas kelompok sisanya yang supaya sampai ke 100%. Khusus untuk evaluasi pada pertemuan ketujuh ini, penilaian difokuskan pada ketepatan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah transportasi dari kasus yang diberikan. Yang dinilai menggunakan rubrik penilaian tugas. Melalui sistem penilaian ini, saya dapat mengukur capaian mahasiswa secara holistik, baik dari strategi kognitif maupun partisipasi aktif di kelas. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah riset operasional yang saya ampu. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama cuplikan proses belajar mengajar tatap muka untuk pertemuan ketujuh. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah hadir ya semuanya? Baik, terima kasih sudah hadir lagi di hari ini. Kita mulai lagi untuk pertemuan kita ke-7 hari ini. Kita mulai dengan bismillah. Baik, apa kabar semuanya? Nah, alhamdulillah semuanya sehat. Hari ini kita kembali akan belajar mata kuliah riset operasional. Ya, pertemuan ketujuh menjelang UTS ya. Pertemuan selanjutnya kita akan menghadapi UTS. Nah, pertemuan ketujuh ini kita akan melakukan atau mempelajari materi baru. Sebelum kita masuk ke materi baru, kayaknya saya harus absen dulu ya. Absen dulu sebentar. Oke, silakan scan dulu barcode untuk absensi kita menggunakan Edlink ya. Oke, saya lihat sudah semuanya masuk. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya seperti yang sudah saya berikan materinya di Edlink sesuai RPS, pertemuan ketujuh ini mengenai masih tentang linear programming. Materinya saya sudah berikan di Edlink, kalian bisa akses nanti. Ada yang sudah mempelajari sebelumnya untuk materi hari ini? Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Nanti kita coba sudah sejauh mana pemahaman yang sudah membaca, yang sudah membuka terlebih dahulu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, saya ingin mencoba kembali mereview pertemuan sebelumnya yang membahas tentang linear programming, yaitu metode simplex. Oke, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan linear programming? Oke, silakan.
Izin jawab Bapak. Jadi untuk linear programming itu sebuah metode di mana kita mengoptimalkan biaya Bapak dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya pengeluaran. Yang fungsinya itu untuk mengefisiensikan sumber daya kita yang terbatas. Oke, betul, sip. Yang kita pelajari kemarin itu di metode simplex itu masih tentang linear programming tadi yang mengefisienkan produksi. Salah satunya dengan simplex ini juga berbeda dengan yang kemarin metode grafik. Apa sebenarnya tujuan dari metode simplex? Coba, ada? Oke. Izin menjawab, memaksimalkan nilai total kontribusi keuntungan atau pendapatan dari variabel keputusan. Terus ada fungsi dan tujuannya, memaksimasi, dirancang untuk mencari kombinasi variabel yang menghasilkan keuntungan penerimaan atau efisiensi tertinggi. Begitu. Baik, sip, bagus. Jadi setelah metode grafik yang kita hanya menghitung dua variabel dengan eliminasi dan substitusi, nah di simplex ini seperti yang dijawab oleh Arum tadi ya, lebih kompleks cara menghitungnya karena beberapa hal. Nah, dan di metode simplex ini ketika kita menghitung maksimisasi itu muncul variabel baru yaitu select variabel, di mana select variabel ini tiba-tiba ada. Nah, kira-kira siapa yang bisa masih ingat bisa menjawab kenapa select variabel ini muncul? Oke, coba bagaimana? Bapak izin menjawab. Jadi select variabel itu variabel pembantu atau variabel tambahan yang digunakan dalam metode linear programming untuk mengubah ketidaksamaan menjadi persamaan. Nah, perubahan ini tuh wajib karena dilakukan biar bisa menyelesaikan metode matematikanya yang memang membutuhkan bentuk standar berupa sistem persamaan linear dalam metode simplex. Ya, betul ya. Jadi select variabel itu untuk membantu dari pertidaksamaan yang ada sehingga nanti dihitung bisa lebih baik. Nanti setelah di akhir apakah select variabelnya masih ada dalam fungsi tujuannya nanti di akhir dihilangkan ya karena tadi nilainya juga 0 kembali ke tujuan awal. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, setelah kita mempelajari metode simplex, nah kita lanjut ke materi yang sekarang. Nah, selanjutnya yaitu metode transportasi. Saya buka terlebih dahulu. Oke, di sini ada model transportasi ya. Kita dalam memproduksi suatu barang itu terkadang di dunia industri ini ada beberapa lokasi. Nah, ada pabrik A, pabrik B, pabrik C dengan lokasi yang berbeda. Ini akan dikirimkan ke gudang D, E, F seperti itu ya. Ini lokasinya juga berbeda. Sehingga kita butuh menghitung bagaimana memaksimalkan biaya ya. Nah, ilustrasinya seperti ini gitu ya. Ada di sini ada pabrik A, B, C, di sini ada gudang 1 2 3. Nah, gitu ya. Oke. Nah, nanti kita akan menghitungnya dengan beberapa teknis. Nah, sebelum kita menghitung ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Pak izin tanya, kan tadi di PPT itu kan gambarannya tuh cuman pabrik sama gudang. Nah, kalau semisalnya ke petani itu apakah bisa Pak dirubah? Pertanyaan menarik nih. Ini kasus pertanian ya. Nah, langsung kita ke agribisnis ini tentang kasus pertanian. Apakah hanya pabrik ke gudang saja atau bisa langsung seperti itu? Ada yang mau coba menjawab nih? Siapa yang mencoba menjawab? Oh, oke. Nah, belakang lagi ya. Gimana? Pak, izin Pak, dari pendapat saya, kelompok tani ada beberapa lokasinya, terus suplai benih dan pupuknya dari gudang yang berbeda-beda juga. Apakah betul Pak kayak begitu Pak? Bisa, ya betul. Ini bisa. Nah, kayak gitu ya contohnya ya. Jadi distribusinya bisa dari tadi contohnya ya dari beberapa gudang pupuk nih
didistribusikan ke petani. Nah, kemudian juga nanti eh, bisa juga dari petani ada beberapa lokasi. Nah, itu ingin mengirim ke beberapa titik pemasaran. Nah, intinya petani A itu punya 3 lokasi hasil panennya. Nah, kemudian akan dikirimkan ke beberapa lokasi pemasaran. Itu juga butuh. Baik, tepuk tangan nih. Aduh, bagus banget ini. Nah, tapi di sini ya kita tidak mempelajari hanya satu metode. Tapi di sini ada 6 metode. Ada Northwest Corner, kemudian ada Least Cost, ada FAM, Approximation Method, RAM, Rasa Approximation Method, kemudian ada Stepping Stone dan MODI. Nah, hari ini kita pelajari dulu yang Northwest Corner, Least Cost, dan Vogel Approximation Method. Baik, saya akan menggambarkan dulu bagaimana teknis penyelesaiannya. Kemudian nanti kalian akan secara berkelompok, nah kemudian ini berkelompok mengerjakan langsung seperti apa nanti menghitungnya ya. Nah yang pertama kita ini contoh permasalahan ya, contoh permasalahannya itu dari gudang, ini kelompok tani ini sama dengan yang ditanyakan oleh Ihsan tadi ya. Dari gudang pupuk ataupun gudang benih gitu. Gudang benih didistribusikan ke petani, kelompok tani A, B, dan C. Nah, dengan Northwest Corner nanti kalian akan mengisi yang paling kanan dulu, sebelah atas. Itu diisi semuanya dulu. Semua yang diisi itu harus sama dengan supply dan demand-nya. Gitu. Nah, berbeda nanti dengan least cost. Ya, kalau least cost itu kalian akan mengisi terlebih dahulu yang paling murah. Mana biaya yang paling murah itu kalian isi terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir itu nanti kalian akan menghitung Vogel Approximation Method. Ini caranya itu setiap kolom dan baris kalian akan cari dulu mana biaya terendah kedua dikurangi biaya terendah paling rendah. Kemudian ketika dijumlahkan nanti hasil penjumlahannya itu yang terbesar. Hasil pengurangannya itu yang terbesar. Nah, maka biaya yang terkecilnya itu yang terpilih. Oke, nanti kalian praktek ya. Oke, nah di sini saya punya soalnya. Kalian bisa kerjakan masing-masing per kelompok. Oke. Ini nanti coba dulu per kelompok satu dulu ya. Nih, satu lagi. Oke, silakan diskusi dan kerjakan baik itu Northwest Corner ataupun LC dan FAM. Oke, semuanya sudah selesai? Ya, oke. Saya sudah sediakannya di depan. Itu 3 tabel untuk menjawab 3 metode transportasi ini ya. Oke, yang mau menjawab yang pertama silakan ke depan. Oke, boleh kelompok 1.
Baik. Yang kedua, boleh? Boleh, silakan. Baik, sudah ada. Oke, yang ketiga, silakan maju. Oke, boleh. Oke. Baik, nah terima kasih ya yang sudah maju ke depan. Nah, kita lihat nih dari 3 metode sudah ada hasilnya. Kita coba cek dari kelompok masing-masing apakah untuk NWC sama hasilnya? Sama? Oke, bagus. Kalau yang list cost? Sama. Yang FAM? Ya. Jadi semuanya sama ya, berarti semuanya udah bisa. Nah, dari ketiga hasil ini terdapat juga total cost yang kita dapatkan. Nah, jadi kita punya 3 rekomendasi nih, gitu ya. Ada yang ingin atau melihat sesuatu di sini yang berbeda? Ya. Faktor apa yang menyebabkan perbedaan biaya dari ketiga lokasi tersebut ke lokasi tujuannya? Oke, maksudnya berarti yang ini ya, 856. Nah, itu ya. Ini yang sana. Oke, perbedaan biaya di tiap kolom ya, dari misalkan dari gudang A ke ke kelompok tani 1 gitu ya. Nah, ini kenapa beda dengan dari gudang A ke kelompok tani 2, gudang A ke kelompok tani 3? Ada yang mau menjawab? Oke, silahkan. Izin menjawab pertanyaan dari rekan saya, Pak. Beliau menanyakan tentang faktor yang menyebabkan perbedaan biaya tersebut. Ada 3, yaitu jarak tempuh, harga bahan bakar, jumlah barang yang dikirim, dan jenis dan kapasitas kendaraan. Terus di sini ada jarak dan tempuh, yaitu semakin jarak antara sumber, yaitu supply, dan tujuannya demand, maka biaya transportasi biasanya semakin tinggi. Itu Pak mungkin. Oke, nah seperti itu ya. Jadi yang menyebabkan perbedaan biaya dari lokasi A ke lokasi yang lainnya dan B ke lainnya itu ada beberapa faktor. Nah, seperti yang kita tahu di Garut aja di kita itu ada beberapa. Nah, kelompok tani itu adanya karena kita di hortikultura itu adanya di atas tuh, ya. Di pegunungan. Nah, untuk membawa pupuk itu harus menggunakan kendaraan yang kuat gitu ya. Ada yang terkadang pakai truk kan ya, pakai truk, pakai ini. Nah, itu lebih sulit, lebih jauh dibanding yang di pinggir jalan. Ada petani-petani padi gitu kan ya, yang di pinggir, yang di bawah. Nah, itu lebih murah sehingga cost-nya itu berbeda-beda, biayanya berbeda-beda. Maka di sini kita menjadi mempunyai opportunity cost. Oke, selain biaya yang berbeda, ini